Balik lagi bersama aku di sini. Yap, kali ini gantian Mimin Vivi ya, yang akan menemani malam minggu kalian. Nah, seperti yang kita tahu bahwa buah iblis merupakan salah satu sumber utama kekuatan yang ada dalam cerita One Piece. Buah iblis di dunia One Piece sebenarnya banyak banget guys. Cuman masalahnya, sampai saat ini kita belum diperlihatkan baik di manga maupun di animenya tentang asal-usul buah iblis. Namun, terlepas dari itu semua, kali ini aku mau ngebahas kekuatan buah iblis Logia terkuat yang ada dalam cerita One Piece. Yuk, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go! Kita mulai dari urutan ke-10 ya. Nah, di urutan ke-10 ditempati oleh buah iblis Yuki Yuki no Mi. Nah, pemilik kekuatan buah iblis ini adalah Monet yang merupakan mantan asisten Kaisar Clown. Tentunya sebagai seorang pengguna kekuatan buah iblis Logia, Monet dapat berubah dan mengendalikan salju. Sekilas sih, kekuatan buah iblis ini mirip seperti kekuatan buah iblis Hihinomi milik Aoki Zikuzan. Dengan kekuatannya ini, Monet juga mampu mengubah suatu ruangan menjadi tempat yang dipenuhi oleh salju. Di mana hal ini pun pernah diperlihatkan ketika Monet melawan Zoro. Menariknya, dalam pertarungannya melawan Zoro, Monet kalah dengan cara dibelah menjadi dua bagian oleh Zoro. Sesuatu hal yang menarik sih menurut aku, padahal buah iblis Logia ini dikenal tidak mudah untuk dilukai. Tetapi, hal itu pun tidak berlaku kepada Zoro, karena Zoro menggunakan kekuatan hakinya untuk menghabisi Monet. Di urutan ke-9, buah iblis Logia terkuat berikutnya adalah Moku Moku no Mi. Moku Moku no Mi adalah kekuatan buah iblis yang dapat membuat penggunanya berubah menjadi asap dan dapat mengendalikan asap tersebut sesuka hatinya. Yap, kekuatan buah iblis ini dimiliki oleh Smoker. Nah, Smoker sendiri merupakan orang yang selalu memburu kelompok bajak laut topi jerami, khususnya Luffy saat di Laut Town. Selain itu, menariknya kekuatan buah iblis Moku Moku no Mi adalah buah iblis Logia pertama yang diperlihatkan dalam cerita One Piece. Dengan kekuatan buah iblis ini, Smoker menjadi salah satu karakter yang cukup kuat dari pihak Angkatan Laut. Hal ini pun terbukti setelah time skip, Smoker mendapatkan promosi jabatan menjadi seorang wakil Admiral Angkatan Laut yang sebelumnya hanya menjabat seorang perwira. Di urutan ke-8, buah iblis Logia selanjutnya adalah Suna Suna no Mi. Sesuai dengan namanya, Suna Suna no Mi adalah kekuatan buah iblis Logia yang memberikan kekuatan kepada penggunanya untuk bisa berubah menjadi manusia pasir. Nah, pemilik kekuatan buah iblis ini adalah Crocodile yang merupakan seorang mantan Shichibukai. Selain mampu berubah menjadi pasir, dengan kekuatan buah iblis ini, Crocodile juga mampu menyerap kelembapan seseorang atau suatu benda. Selain itu, dia pun juga bisa menciptakan sebuah pasir hisap yang membuat lawannya tidak berdaya. Bahkan, Crocodile memanfaatkan kekuatannya tersebut untuk menguasai wilayah Alabasta. Saat Luffy bertarung melawan Crocodile, Luffy pun hampir kalah. Beruntungnya, Luffy ketika itu tahu kelemahan dari buah iblis ini, yaitu air atau sebuah cairan, di mana dengan air, Crocodile akan sulit berubah wujud ke bentuk pasirnya. Nah, di urutan ke-7, buah iblis Logia terkuat adalah Gasu Gasu no Mi. Gasu Gasu no Mi adalah kekuatan buah iblis yang mampu memberikan kekuatan penggunanya untuk berubah menjadi elemen gas, di mana dengan kekuatan ini, penggunanya mampu memanipulasi sebuah gas. Nah, mantan ilmuwan Angkatan Laut, Kaisar Clown merupakan pemilik dari buah iblis ini. Oh iya guys, dengan menggunakan kemampuan buah iblisnya ini, Kaisar Clown berambisi mewujudkan mimpinya untuk menjadi ilmuwan nomor 1 di dunia. Namun sayangnya, ketika dia harus berhadapan dengan kelompok bajak laut topi jerami di Punk Hazard, Kaisar Clown berhasil dikalahkan oleh Luffy. Meskipun berhasil dikalahkan, tetapi menurut aku sih, kekuatan buah iblis Gasu Gasu no Mi ini cukup overpower. Mengingat Kaisar Clown ini mampu menciptakan serangan area gas beracun yang sangat mematikan. Oke, kita lanjut lagi di urutan ke-6, buah iblis Logia terkuat ditempati oleh Hihinomi. Nah, pemilik kekuatan buah iblis ini adalah mantan Fleet Admiral Aoki Zikuzan. Seperti yang kita tahu bahwa dengan kekuatan buah iblis Hihinomi, Aoki Zikuzan menjadi salah satu karakter kuat yang ada dalam cerita One Piece. Di mana Kuzan mampu mengendalikan, menciptakan dan berubah menjadi es sesuka hatinya. Meskipun kekuatan buah iblis Hihinomi hampir mirip dengan kekuatan buah iblis Logia Yuki Yuki no Mi,
Namun jangan salah, kekuatan buah iblis Hihinomi lebih dahsyat. Hal ini pun pernah dikonfirmasi resmi oleh Oda Sensei bahwa buah iblis Hihinomi lebih kuat dibandingkan dengan Yuki Nomi. Oleh sebab itu, juga bisa menjadi alasan kenapa Aoki Shikuzan menjadi admiral yang ditakuti oleh bajak laut ketika dia masih aktif. Nah, ini nih yang menarik menurut aku. Dengan kekuatan buah iblis ini, Kuzan tidak pernah membutuhkan kapal untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia hanya menggunakan sebuah sepeda, lalu membekukan lautan yang ada di sekitarnya. Gokil sih! Next, kita lanjut lagi. Kekuatan buah iblis Logia terkuat berikutnya adalah Mera Nomi. Nah, buah iblis Mera Nomi adalah buah iblis yang dimiliki oleh tangan kanan Revolutionary Army yaitu Sabo. Dengan kekuatan buah iblis ini, Sabo mampu mengendalikan dan memanipulasi elemen api sesuka hatinya. Buah iblis yang tergolong overpower ini sempat menjadi rebutan banyak orang ketika di Arc Dressrosa. Hal ini pun tidak mengherankan betapa kuatnya kekuatan buah iblis Mera Nomi. Setelah mendapatkan kekuatan buah iblis ini, dengan pedenya Sabo berhasil mengalahkan Vice Admiral Bastille dan bertarung imbang dengan Admiral Fujitora. Bahkan sebelum kematian Ace mampu menjadi divisi kedua armada Yonko bajak laut Shirohige. Padahal kita semua tahu, banyak anggota-anggota kuat di kelompok bajak laut Shirohige ketika itu. Nah, di urutan keempat, buah iblis Logia berikutnya adalah Goro Nomi. Ya, buah iblis yang dimiliki oleh musuh Luffy ketika di Pulau Langit yaitu Enel termasuk kekuatan buah iblis Logia yang bisa dibilang overpower loh guys. Dengan kekuatan buah iblis ini, Enel mampu mengubah dirinya menjadi seorang dewa petir. Bahkan, Enel ini sampai menguasai Pulau Langit dengan waktu yang cukup lama karena kekuatan buah iblisnya ini. Tak ada seorang pun ketika itu yang mampu mengalahkan Enel. Hal ini tidak mengherankan karena berdasarkan informasi yang kudapatkan, Enel ini mampu menghasilkan listrik dengan tegangan sampai 200 juta volt. Gila emang. Menariknya, selain kekuatannya yang sangat dahsyat, kekuatan buah iblis ini juga mampu mendengar suara siapa saja yang ada di Pulau Langit. Namun, apa yang dilakukan Enel terhadap penduduk Pulau Langit tersebut harus berakhir ketika kelompok bajak laut Tobi Jeremy datang dan menghajar Enel. Luffy sendiri merupakan musuh alami bagi Enel karena karet memang bukan penghantar listrik yang baik. Oleh karena itu, inilah yang membuat Luffy berhasil mengalahkan Enel. Nah, di urutan ketiga, kekuatan buah iblis Logia terkuat adalah Magu Nomi. Ya, siapa lagi kalau bukan sang Fleet Admiral Sakazuki Akainu yang memiliki kekuatan buah iblis ini? Magu Nomi adalah buah iblis berjenis Logia yang dianggap paling berbahaya karena daya hancurnya yang sangat luar biasa mengerikan. Hal ini pun dapat kita buktikan ketika perang di Marineford, di mana Akainu ini bukan hanya mampu menghabisi para aliansi bajak laut Shirohige, tetapi dia juga mampu menghancurkan kapal-kapal mereka. Selain itu, Akainu mampu membuat air laut mendidih akibat kekuatan dan hampir tidak ada yang bisa menghentikan kemampuan dari Magu Nomi. Karena semua elemen bisa hancur oleh magma, bahkan yang lebih gilanya lagi, Akainu gak ada ampun untuk menghajar Shirohige, sampai membuat wajah Shirohige hancur setengah akibat pukulan magmanya. Selain itu, kekuatan buah iblis ini sudah berada di tahap awakening yang menjadikan Akainu sosok yang ditakuti oleh para bajak laut. Next, di urutan kedua, buah iblis Logia terkuat berikutnya adalah Pika Nomi. Menurut aku, buah iblis Pika Nomi adalah buah iblis Logia yang bisa dibilang overpower, di mana dengan kekuatan buah iblis ini, Admiral Kizaru mampu berubah menjadi manusia cahaya. Selain tubuhnya yang tidak akan bisa disentuh, penggunanya juga mampu bergerak dengan sangat cepat. Kemampuan refleksnya juga sangat luar biasa. Nah, dengan kekuatan ini, Kizaru mampu mengeluarkan semacam sinar laser yang mematikan, di mana hal ini yang membuat para supernova kocar-kacir ketika dihajar Kizaru di Pulau Sabaody. Hanya Silver Relic saja yang mampu mengimbangi kekuatan Admiral Kizaru. Selain itu, ketika perang Marineford, Kizaru menjadi salah satu pihak dari Angkatan Laut yang tidak memiliki bekas luka sedikit pun. Padahal kita tahu bagaimana dahsyatnya pertarungan antara Angkatan Laut melawan aliansi bajak laut Shirohige ketika itu.
Nah, di urutan pertama, buah iblis Logia paling kuat adalah Yami Yami Nomi. Ya, buah iblis yang dimiliki oleh Yonko Kurohige ini merupakan buah iblis Logia yang tergolong unik dan berbeda dengan kekuatan buah iblis Logia yang lainnya, di mana penggunanya tidak dapat berubah menjadi sebuah kegelapan. Menurut aku sih, itu karena kegelapan bukanlah sebuah elemen. Oh ya guys, buah iblis ini juga tergolong buah iblis Logia yang overpower. Itu sebabnya kenapa aku masukin buah iblis Yami Yami Nomi di top 1 buah iblis Logia terkuat. Dimana selain mampu menyerap apapun dengan teknik black hole, buah iblis Yami Yami Nomi juga dapat membuat penggunanya menetralisir kekuatan buah iblis lawannya. Termasuk segala jenis buah iblis ya guys, tanpa terkecuali. Nah, hal inilah yang terjadi kepada Ace saat bertarung melawan Kurohige. Selain itu, ketika perang Marineford, Shirohige seperti tidak berdaya saat menyerang Kurohige dengan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nominya. Padahal kita semua tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi ini. Namun sayangnya, kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi berhasil direbut oleh Kurohige, dan kini Kurohige menjadi satu-satunya karakter yang ada dalam cerita One Piece yang memiliki lebih dari satu kekuatan buah iblis. Oke guys, sampai sini dulu ya Mimin Vivi menemani malam minggu kalian. Jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Kalau punya pendapat lain, tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!